Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirobbilalamin, berjumpa lagi bersama Ibu Asih Kurniasari di pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bab 3 kimia unsur. Video pembelajaran kali ini diperuntukkan untuk kelas 12 SMA atau MA. Disimak dengan tuntas penjelasan yang Ibu berikan ya. Karena di akhir sesi khusus untuk kelas 12 MIPAS Mantu akan Ibu berikan soal uji kepahaman. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, sangat baik kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus bahasan pada video pembelajaran kali ini hanya 3 buah. Yang pertama, tentang unsur transisi. Yang kedua, senyawa koordinasi dan ion kompleks. Serta yang ketiga, bagaimana cara memberi nama senyawa koordinasi dan ion kompleks. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang unsur transisi. Yuk kita kenali dulu apa itu unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital subkulit D. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kalian gak asing kan sama sistem periodik unsur? Di sistem periodik unsur, unsur-unsur transisi ditandai dengan warna kuning ini loh. Ini adalah unsur transisi bagian dalam. Sedangkan yang di bawah, yaitu unsur lantanida dan aktinida, disebut sebagai unsur transisi bagian luar. Selain itu, unsur transisi juga punya sifat umum loh. Bukan cuma unsur golongan 1A dan 2A aja yang pernah dijelaskan oleh teman kalian di video pembelajaran sebelumnya. Apa aja sifatnya? Yang pertama, semua unsur transisi merupakan unsur logam dan bersifat konduktor. Mereka semua berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa atau Hg, karena raksa berbentuk cairan dalam suhu kamar. Selanjutnya, tertarik sedikit pada medan magnet atau disebut sebagai paramagnetik. Sebenarnya sifat logam ini bergantung pada terisi atau tidaknya orbital D di logam transisi pada konfigurasi elektronnya. Jadi sifat magnet sebenarnya ada 3. Ada ferromagnetik atau tertarik kuat ke medan magnet. Ada paramagnetik, yaitu tertarik lemah di medan magnet. Dan ada diamagnetik atau sama sekali tidak tertarik oleh medan magnet. Mampu membentuk senyawa berwarna. Nah, di sini Ibu punya gambar. Wah, menarik ya warna-warna dari unsur transisi ini. Mana yang kalian sukai? Kalau Ibu lebih suka warna biru, yaitu punya tembaga 2. Selain itu, unsur transisi juga memiliki beberapa biloks. Kalau logam golongan 1A kan umumnya biloksnya hanya 1, yaitu plus 1. 2A hanya 1, yaitu plus 2. Sedangkan logam transisi bisa dari plus 1 sampai yang paling besar plus 7 loh, kecuali Ag, karena Ag hanya punya 1 biloks, yaitu plus 1. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Unsur transisi mampu membentuk berbagai macam ion kompleks. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa unsur transisi salah satu sifatnya mampu membentuk berbagai macam senyawa dengan warna yang beragam. Salah satu pemanfaatannya yaitu di bidang industri. Apa ya? Coba kalian lihat gambar di atas ini. Oke, pasti anak perempuan tidak asing. Itu adalah salah satu jenis kosmetik. Salah satu pemanfaatan unsur transisi yaitu untuk memproduksi kosmetik. Salah satunya benda di atas ini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang senyawa koordinasi. Senyawa koordinasi mirip seperti senyawa ion, terdiri dari kation dan juga anion. Hanya pada senyawa koordinasi, kation atau anionnya bisa berupa ion kompleks yang berikatan dengan ion lawan.
Ion kompleks itu sendiri terdiri dari atom pusat yang berupa logam transisi yang tadi ya, yang berikatan dengan ligan. Ligan berupa anion atau atom netral yang mampu menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Sedangkan atom pusat dia berasal dari logam transisi sebagai penerima pasangan elektron bebas. Di sini Ibu punya contoh ion kompleks dari kromium yang terikat ke beberapa ligan. Perhatikan, di sini kromiumnya dia hanya menerima pasangan elektron bebas dari ligannya. Ini adalah ligan. Ligannya dia memiliki pasangan elektron bebas. Seperti ini ikatannya. Nah, jadi karena yang hanya memiliki pasangan elektron bebas itu hanya ligan, maka jenis ikatan pada ion kompleks adalah ikatan kovalen koordinasi. Ingat ya, bukan ikatan ion, tapi ikatan kovalen koordinasi. Berdasarkan jenisnya, ion kompleks terbagi menjadi dua, ada kation kompleks dan juga anion kompleks. Ini contoh dari anion kompleks, ada NiCl4 2-. Dan kation kompleks ada CuNH3 4 kali 2+. Bedanya apa? Ayo. Oke, bedanya lihat muatan setelah tanda kurung besar. Untuk anion dia muatannya 2-, artinya muatannya negatif. Sedangkan kation kompleks muatannya positif setelah tanda kurung besar. Nah, apa itu muatan ion kompleks? Muatan ion kompleks adalah total muatan dari atom pusat yang ditambah dengan ligan. Jadi, muatan dari Ni ditambah dengan muatan dari Cl, total muatan Cl ya, jadi totalnya itu jika dijumlahkan dia hasilnya adalah muatan ion total atau jumlah biloks dari atom pusat ditambah dengan jumlah biloks dari ligannya. Jika dijumlahkan itu menghasilkan muatan ion kompleks. Hal lain yang perlu kalian ketahui adalah bilangan koordinasi. Apa itu bilangan koordinasi? Bilangan koordinasi adalah total ligan yang terikat ke atom pusat. Dalam hal ini, pada ion kompleks NiCl4, jumlah bilangan koordinasinya nanti Ibu singkat menjadi BK ya. Karena di sini ligannya hanya Cl, maka bilangan koordinasinya adalah 4. Karena setelah huruf Cl itu ada angka 4. Nah, sedangkan untuk ion kompleks yang ini, muatan ion kompleksnya adalah 2+, sedangkan bilangan koordinasinya adalah 4. Selanjutnya, ligan dia memiliki beberapa jenis. Jika ligan hanya bisa menyumbangkan satu pasangan elektron bebas, itu disebut sebagai ligan monodentat atau unidentat. Jika dua PEB yang bisa disumbangkan, maka disebut ligan bidentat. Jika 3, maka disebut ligan polidentat. Nama ligan dia tertentu ya. Ligan itu bisa memiliki muatan, bisa juga dia tidak memiliki muatan atau 0 jumlah muatannya. Contoh di sini ligan yang muatannya 0 ada amin. Amin ini awalnya dari amonia ya. Jika dia menjadi ligan maka namanya amin. NH3 ini dia nggak punya angka di atasnya. Maka muatan dari NH3 yaitu 0. Mirip seperti jumlah biloks ya. Ingat aturan biloks, jumlah biloks unsur bebas yaitu 0 dan senyawa netral yaitu 0. Jumlah biloks dari ion yaitu sama dengan muatannya. Jadi contoh ligan yang punya muatan di sini ada Cl. Cl ini muatannya adalah -1, maka dia muatannya adalah negatif 1. Ligan memiliki aturan tersendiri. Untuk ligan yang muatannya negatif namanya diakhiri dengan huruf O. Contohnya, Ibu memiliki anion O2-. Jika dia menjadi anion biasa, namanya adalah oksida. Tapi jika dia menjadi ligan, namanya menjadi okso. Begitu pula bromo, dari Br-, iodo, dari
imin, kloro dari Cl-. Tapi ingat ya, kloro itu diawali dari huruf C, bukan dari K. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tata nama ion dan senyawa kompleks. Langsung saja ke contoh. Bagaimana cara menentukan tata nama ion, kompleks, dan senyawa koordinasi? Di sini Ibu punya 3 buah contoh. Yang ditanyakan adalah identifikasi jumlah bilangan koordinasi, muatan ion kompleks, dan nama ion serta senyawa kompleks dari ketiga ion dan senyawa yang terlampir. Bagaimana cara menjawabnya? Untuk yang pertama, di sini ada tanda 2-. Setelah tanda kurung besar, artinya ini adalah anion kompleks. Nah, karena yang ditanya adalah bilangan koordinasi dan muatan ion kompleks, kita tentukan dulu ya bilangan koordinasinya. Tadi bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat ke ion kompleks. Di sini ligannya adalah NH3 dan Cl4. Kita jumlahkan 3 punya NH3 dan 4 punya Cl. Jika dijumlah 3 ditambah 4 yaitu 7. Jadi bilangan koordinasinya adalah 7. BK ini bilangan koordinasi ya. Lalu muatan ion kompleksnya. Karena angka setelah kurung besar adalah 2-, maka muatannya adalah -2. Nah, karena di sini AuNH3 3Cl4 muatannya 2-, maka dia termasuk ke dalam anion kompleks. Untuk penamaan anion kompleks, atom pusatnya menggunakan aturan nama IUPAC diakhiri dengan -at. Contoh, Au itu nama IUPAC-nya aurum. Jika dia menjadi anion kompleks atau ligan di anion kompleks, maka namanya dari aurum menjadi aurat. Nah, aturan penamaannya yaitu ion plus jumlah ligan plus nama ligan plus atom pusat, apa itu atom pusat ya, plus biloks dari atom pusat. Oke, selanjutnya kita tentukan biloks dari atom pusatnya dulu. Di sini total muatan dari ion kompleksnya adalah -2. Kita tuliskan -2. Lalu kita identifikasi muatan dari ligannya dulu. Di sini ligannya adalah Cl. Cl itu muatannya -1. Karena Cl-nya ada 4, maka kita kalikan 4. -1 dikali 4 hasilnya adalah -4. NH3 tadi dia merupakan ligan yang muatannya 0 atau netral. Maka muatannya adalah 0. 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita tentukan biloks dari Au-nya. Di sini kan total muatannya -2, sedangkan untuk Cl sendiri -4, NH3 0. 0 dikurangi -4 kan -4. Agar menjadi -2, maka berapa nilai Au? Oke, jadi Au-nya adalah +2 ya. Karena +2 dikurangi 4 hasilnya adalah -2. Jadi biloks dari Au adalah +2. Selanjutnya kita tuliskan namanya. Jadi kita tuliskan penamaannya sesuai aturan penamaan. Kita tuliskan ion dulu. Lalu jumlah ligan. Di sini ligannya ada NH3. NH3 itu amina ya. Dan Cl. Cl itu adalah kloro. Tapi yang diambil bukan K ya, tapi C. Celoro dari aturan IUPAC. Antara A dengan C yang lebih dulu adalah A dulu. Jadi namanya ion, jumlah ligan dari amina adalah 3. Nah, jumlah ligan namanya mengikuti aturan tata nama Yunani. Untuk jumlah 1 disebutkan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Karena di sini NH3-nya ada 3 buah, maka kita tuliskan tri. NH3 kan amin, berarti triamin. Lalu setelah A huruf C. Cl-nya di sini ada 4. Kalau 4 itu namanya adalah tetra. Dan ligannya Cl.
berarti tetrakloro. Selanjutnya, atom pusatnya. Kalian lihat di SPU, AU itu namanya adalah aurum sesuai IUPAC. Karena di sini anion kompleks, maka menjadi aurat. Perhatikan, yang awalnya aurum, akhirnya diubah jadi aurat. Nah, kita tuliskan biloxnya di dalam kurung. Tadi biloxnya adalah +2. Maka di sini dituliskan angka 2 menggunakan huruf Romawi. Jadi, nama dari AuNH3 3 kali Cl4 yaitu triamin tetrakloroaurat 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita identifikasi dulu. Nah, di sini dia memiliki tanda kurung besar ini dan kurung kecil setelahnya. Artinya dia terdiri dari 2 bagian. Kalau terdiri dari 2 bagian, maka itu termasuk senyawa kompleks, bukan ion kompleks atau senyawa koordinasi ya, sama saja. Aturan penamaannya, jika dia diawali oleh kation kompleks dulu, maka nama kation kompleks dulu, baru anionnya. Ingat, anionnya akhirannya bukan O, tapi tidak. Nah, di sini kita tahu yang diberi kurung besar adalah sampai sini ya. Nah, berarti ini adalah batas dari kation kompleks. Jadi, jika kurung besarnya posisinya ada di depan, maka dia masuknya ke kation kompleks. Nah, yang di belakangnya berarti anionnya. Bagaimana aturan penamaannya untuk kation kompleks? Nama atom pusatnya menggunakan bahasa Indonesia. Jika tadi anion kompleks, dia menggunakan nama IUPAC ditambah at pada akhirnya. Nah, untuk menentukan namanya kita ionkan dulu karena kita butuh muatan dari atom pusat atau bilox dari atom pusat. Kita ionkan, cara mengionkannya seperti ini. Kita pisahkan antara yang kurung besar dengan kurung selanjutnya. Berarti ini terdiri dari FnH3 4 kali H2O 2 kali. Ini ya. Dan NO3 2 kali. Nah, angka yang di belakang ini, angka indeks, dia akan menjadi koefisien seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan muatannya masing-masing. Kita tahu di daftar ion poliatomik NO3 itu muatannya adalah -1. Karena dia -1 dan NO3-nya ada 2, maka total muatannya adalah 2 dikali -1, yaitu -2. Karena anionnya muatannya -2, maka kation kompleksnya muatannya adalah +2. Kenapa? Karena di sini dia tidak punya muatan, yaitu muatannya 0. 2 plus dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu muatannya, kita tentukan bilangan koordinasinya. Berarti ini kita jumlahkan. Jumlah ligannya, NH3-nya ada 4, H2O-nya ada 2, berarti 4 ditambah 2. Bilangan koordinasinya berarti 6. Nah, muatannya adalah muatan ion kompleksnya. Di sini setelah tanda panah tadi muatannya adalah 2 plus, berarti muatannya +2. Kalau sudah tahu, maka kita bisa menentukan nama dari ion kompleksnya. Untuk menentukan nama, kita butuh bilox atom pusatnya ya, berarti tentukan dulu biloxnya. Di sini total muatannya adalah +2. H2O dia muatannya 0. Karena jumlahnya ada 2, maka 0 dikali 2 adalah 0. NH3 juga 0 ya, jadi 0 dikali 4 adalah 0. 0 ditambah 0, 0, sedangkan totalnya harus +2. Nah, jadi bilox dari Fe-nya adalah +2.
Karena plus 2 ditambah 0 tambah 0 hasilnya adalah plus 2. Jadi bilox dari Fe adalah plus 2. Selanjutnya kita tuliskan namanya. Aturan penamaannya, kation kompleks dulu, anionnya baru ida. Kita tuliskan anionnya NO3. NO3 itu adalah nitrat. Nah, karena dia berupa senyawa koordinasi, berarti nanti kata ionnya kita hilangkan. Jadi aturan penamaannya jumlah ligan dulu. Di sini ligannya ada NH3. NH3 itu amin. H2O itu aqua. Ini sama-sama huruf A, sedangkan huruf keduanya untuk amin huruf M dan untuk aquo huruf keduanya adalah huruf Q ya, bukan K. Karena yang diambil adalah aturan Ayupak, jadi aqua atau aquo sama saja. Nah, antara M dan Q yang lebih dulu mana? Yaitu M. Jadi amin dulu. Aminnya ada 4, berarti tetramin. Selanjutnya aqua. Kita menulisnya bukan huruf Q ya, tapi K. Tetramin, aquanya ada 2, berarti diaqua. Selanjutnya kalau tidak ada ligan lagi kita tuliskan atom pusatnya. Di sini Fe. Fe itu nama IUPAC-nya dia ferrum. Tapi karena ini kation kompleks kita tuliskan dengan nama bahasa Indonesia. Jadi Fe itu adalah besi. Tuliskan biloxnya. Biloxnya plus 2. Kita tuliskan besi 2. Selanjutnya nama anionnya. Anionnya adalah anion poliatomik, jadi nggak usah diberi ida. Jadi di sini nitrat. Nama dari Fe NH3 4 kali, H2O 2 kali, NO3 2 kali adalah tetramin diaqua besi 2 nitrat. Selanjutnya untuk nomor 3. Nah, karena di sini tidak ada muatan, maka dia termasuk senyawa koordinasi. Aturan penamaannya kita identifikasi dulu, diawali oleh ion komplekskah atau ion lawan. Nah, kita identifikasi di sini yang pertama ada K2. Terus selanjutnya dilanjut oleh FeNH3 4 kali. Nah, yang diberi tanda kurung besar hanya dari sini sampai sini, berarti K-nya terpisah ya. Nah, artinya K2 adalah kation dan FeNH3Cl4 dia adalah anion kompleks. Karena anion kompleks, nama atom pusatnya menggunakan nama IUPAC ditambah @. Selanjutnya kita ionkan. Kurung besarnya dari sini, maka ini yang dipisah dari sini ke sini. Jadi 2K, angka 2 dari sini ya, indeks menjadi koefisien. 2K ditambah FeNH3Cl4. Kita tentukan muatannya. Kalian lihat di sistem periodik unsur bahwa K ini dia terletak di golongan 1A, maka muatannya plus 1. Nah, jadi jumlah muatan dari K 2 dikali plus 1 yaitu plus 2. Sedangkan FeNH3Cl4 karena di sini totalnya 0, biar jadi 0 plus 2 ini ditambah berapa? Tentunya min 2. Jadi anion kompleks muatannya adalah 2 min. Setelah itu kita beri nama. Namanya ini ya aturannya, nama kationnya dulu baru anion kompleksnya. Kationnya adalah K. K itu kalium tanpa memberikan awalan mono di tri walaupun jumlahnya 2. Selanjutnya kita tentukan bilox dari atom pusatnya. Di sini total muatannya adalah min 2. Cl dia muatannya min 1. Min 1 kali 4 hasilnya min 4. NH3 dia muatannya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Biar jadi min 2, min 4 ini harus ditambah berapa? Tentu ditambah plus 2. Jadi bilox dari Fe adalah plus 2. Jika sudah tahu, kita tuliskan namanya. Jadi namanya kationnya dulu. Kationnya yaitu kalium. Lalu kita tuliskan ligannya.
Ligan yang pertama adalah NH3. NH3 namanya adalah amin. Dan Cl namanya adalah kloro. Amin dulu baru kloro. Aminnya ada 1, maka kita tuliskan kalium monoamin. Klornya ada 4 itu tetra. Tetrakloro. Karena dia anion kompleks, Fe itu IUPAC-nya namanya ferum. Karena dia anion kompleks, maka namanya jadi ferat. Lalu tuliskan biloks atom pusatnya. Biloksnya yaitu plus 2. Maka di sini ditulis dengan huruf Romawi, angka 2. Jadi, nama dari K2 FeNH3 4 kali namanya adalah kalium monoamin tetrakloroferat 2. Nah, selanjutnya bilangan koordinasinya kita analisis. NH3-nya hanya 1, Cl-nya ada 4, berarti 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Nah, muatannya karena ini adalah 2 min di atas setelah tanda kurung besar, maka muatannya adalah min 2. Selanjutnya contoh yang kedua. Menuliskan rumus kimia dari nama senyawa kompleks. Jadi, ini pertanyaannya dibalik ya dari pertanyaan yang tadi. Kita jawab yang pertama diamin seng klorida. Nah, angka 2 Romawi ini menandakan batas dari ion kompleks. Karena dia posisinya di depan, maka ini termasuk kation kompleks. Di belakangnya yaitu anion. Jadi ini adalah senyawa koordinasi ya. Kita tuliskan rumusnya, analisis satu-satu. Yang pertama ada kata diamin, berarti sampai sini. Di itu artinya 2, amin itu rumusnya NH3. Berarti NH3-nya ada 2 buah. Seng, simbolnya adalah Zn. Dan dia punya biloks 2, artinya muatan Zn-nya adalah 2+. Kita beri kurung seperti ini. Selanjutnya klorida. Klorida itu dari Cl, karena dia ada idanya maka dia anion. Selanjutnya, kita tentukan jumlah muatan dari kation kompleksnya. Muatan dari kation kompleksnya yaitu 2+. Karena di sini 2+, kita silang angka 2 di sini ke sini. Dan Cl-nya kita silang ke sini. Lalu, kita tuliskan rumus kimianya. Ingat, aturannya atom pusat dulu, baru ligan. Rumus kimianya, Zn, kita tidak menuliskan biloksnya ya. Lalu, ligannya NH3 2 kali. Nah, karena di sini muatannya -1, kita turunkan ke sini tanpa mengikut sertakan plus minus. Karena angka 1 nggak usah ditulis ya. Lalu Cl-nya dia di sini, ke sini ya. Jadi Cl-nya sebanyak 2 buah. Jadi rumus kimia dari diamin seng 2 klorida yaitu Zn NH3 2 kali Cl2. Selanjutnya nomor 2. Jadi karena ini diaminnya hanya 1, angkanya hanya 1, angka 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi K, terus buka kurung besar, atom pusatnya dulu ya, yaitu Cu. Kita tuliskan Cu, biloksnya nggak usah ditulis, lalu H2O 2 kali, OH min, minnya nggak usah ditulis, jadi hanya OH 4 kali. Karena muatan ini plus, maka di sini hanya angka 1. 1 nggak ditulis nggak apa-apa. Oke, jadi rumus kimia dari kalium diakwotetrahidroksokuprat 3 yaitu K dalam kurung CuH2O 2 kali OH 4 kali. Bagaimana? Bisa kan menuliskan rumus kimia dari senyawa kompleks atau ion kompleks? Ini adalah pustaka yang Ibu gunakan. Kalian bisa mencarinya dan membaca secara jelas teorinya. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita mengawali belajar ini dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan dan budayakan selalu semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu akan selalu menjadi hal berharga saat kita kekurangan harta dan menjadi perhiasan saat kita kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum